Aku tak mau kembali ke negara itu. Kata-kata itu diucapkan dengan linangan air mata oleh para warga Amerika yang menggenggam tiket sekali jalan di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah sekadar tren pariwisata biasa. Ini adalah eksodus modern demi kelangsungan hidup. Mengapa para pemenang di Amerika, negara adidaya terbesar di dunia, para dokter lulusan Harvard dan insinyur jenius dari MIT, rela meninggalkan karier dan aset mereka hanya untuk mencari perlindungan di negara kepulauan kecil ini? Apa yang mereka temukan di Indonesia bukanlah sekadar tempat wisata atau makanan lezat. Itu adalah nilai yang mengejutkan, yang selama ini kita anggap biasa saja hingga tak menyadarinya. Ketika Anda mengetahui alasan tangisan pilu dan kondisi Amerika yang berantakan, yang diceritakan oleh seorang wanita 62 tahun yang meninggalkan tanah airnya demi melindungi cucunya, cara pandang Anda terhadap Indonesia akan berubah 180 derajat. Apa kebenaran yang mengguncang seluruh Amerika? 180.000 warga Amerika membanjiri Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh Amerika terkejut oleh alasan para dokter berpendidikan tinggi, insinyur, dan teknisi IT memilih bermigrasi ke Indonesia. Seluruh daratan Amerika terguncang oleh keberadaan negara bernama Indonesia. Indonesia benar-benar negara yang sulit dipercaya. Saya tidak bisa percaya negara seperti ini ada, kata mereka. Jumlah kedatangan harian di Bandara Soekarno-Hatta mencapai angka luar biasa, 210.000 orang. Orang-orang dari seluruh dunia benar-benar berbondong-bondong datang ke Indonesia. Ketika seorang warga Amerika menceritakan alasannya memutuskan pindah ke Indonesia dengan meninggalkan segalanya, masyarakat Amerika mengalami guncangan hebat. Tidak hanya itu, kaum elit berpendidikan tinggi, para dokter Harvard dan insinyur MIT beramai-ramai meninggalkan Amerika. Angka mengejutkan dirilis. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah warga Amerika yang tinggal di Indonesia adalah 213.847 orang. Angka ini melonjak tajam 425% dari 5 tahun sebelumnya. Apa yang sebenarnya mereka temukan di Indonesia setelah menempuh perjalanan lebih dari 8.000 km setelah meninggalkan American Dream dan memilih Indonesia? Sebelum kita mulai cerita ini, mohon dukung kami dengan subscribe dan like, agar kami punya kekuatan untuk membuat program berikutnya. Jika Anda bangga dengan Indonesia, tinggalkan komentar di bawah. Indonesia Jaya. Nenek, hari ini aku harus sembunyi di bawah meja lagi di sekolah. Lenganku, yang saat itu memeluk Emily, cucuku yang baru berusia 8 tahun, seketika membeku. Aku, Ellen Thompson, 62 tahun, telah bekerja sebagai manajer perawat selama 30 tahun di sebuah rumah sakit umum di Seattle. Kata-kata yang keluar dari mulut Jessica, putriku, membekukan jantungku. Aku membuka lagi surat pemberitahuan dari Taman Kanak-kanak Emily. Judulnya, Pemberitahuan Latihan Evakuasi Darurat. Latihan lockdown untuk anak 8 tahun. Aku masuk ke toilet membawa surat itu dan menangis tertahan. Selama 30 tahun di rumah sakit, aku melihat banyak korban. Tetapi menghadapi kenyataan bahwa cucuku harus menjalani latihan evakuasi tembakan, membuat hatiku hancur berkeping-keping. David, suamiku, adalah pensiunan guru SMA berusia 64 tahun. Ia sudah berbulan-bulan menderita nyeri lutut. Saat aku menelepon untuk membuat janji dengan dokter ortopedi, aku tak bisa melupakan apa yang dikatakan staf penerima tamu. Janji temu pertama baru bisa 6 minggu lagi, Nyonya. MRI-nya 4 minggu setelah itu. 10 minggu hanya untuk mendapatkan diagnosis. Sementara itu, lutut David semakin parah. Ia bahkan tak bisa menaiki tangga. Setiap malam, melihat suamiku mengerang kesakitan, aku merasa tak berdaya. Ironisnya, aku seorang profesional medis dengan 30 tahun karier, tetapi keluargaku tak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Suatu sore, setelah menidurkan Emily dan keluar ke ruang tamu, berita penembakan lain muncul di TV. Penembakan acak terjadi di pusat perbelanjaan di pusat kota Seattle. David melempar remote control dan berkata, "Bahkan mal pun tidak aman lagi. Di mana sebenarnya kita hidup?" Aku tak bisa menjawab. Melihat keluar jendela, hari belum pukul 7 malam, tetapi jalanan sudah sepi. Semua orang merasa takut. Hidup dalam ketakutan untuk keluar rumah sudah menjadi rutinitas kami. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, tak bisa tidur. Masa depan cucuku Emily terlintas berulang kali. Dunia macam apa yang akan ia jalani? Apakah ia akan terus menjalani latihan evakuasi setiap kali ke sekolah, tidak bisa bermain bebas di taman, dan tidak bisa keluar rumah setelah gelap?
Selama bekerja di rumah sakit, aku menerima banyak korban luka tembak remaja dan bahkan anak-anak kecil. Setiap kali itu terjadi, hatiku hancur, tetapi aku menganggapnya masalah orang lain. Sekarang berbeda. Ketakutan bahwa cucu dan putriku bisa menjadi korban kapan saja menghimpitku setiap malam. Jessica sangat tegang setiap kali membawa Emily keluar. Bu, aku ingin mengajak Emily jalan-jalan di taman. Kapan baru aman? Aku tak bisa memberikan jawaban apapun pada pertanyaan putriku. Berjalan-jalan malam hari membawa bayi di Seattle adalah hal yang tak terbayangkan. Siang hari saja sudah cemas, apalagi malam hari. Beberapa minggu berlalu. David pulang dari rumah sakit dan duduk di sofa sambil menghela napas. Sudah 6 minggu menunggu dan dokter bilang harus MRI dulu. Dan MRI itu harus menunggu 4 minggu lagi. Aku menatap wajah suamiku. Kelelahan dan frustrasi akibat rasa sakit tercetak jelas di wajahnya. Jika ditambah persetujuan asuransi, mungkin butuh 3 bulan lagi. Bagaimana jika lututku makin rusak sementara menunggu? Inilah realitas layanan kesehatan Amerika. Sistem yang konon terbaik di dunia, tetapi pasien harus menunggu berbulan-bulan, dan biaya yang harus dibayar setelah berobat mencapai angka astronomis. Aku telah bekerja di sistem ini selama 30 tahun, tetapi ketika keluargaku menjadi pasien, kontradiksinya terlihat begitu jelas. Suatu malam musim dingin yang dingin, sekitar pukul 2 pagi, ponselku berdering. Jessica. Bu, ada penembakan di dekat sini. Emily kaget dan terus menangis. Aku buru-buru berpakaian dan berlari ke rumah putriku. Emily gemetar dalam pelukan ibunya, dan Jessica mengawasi keluar jendela. Suara sirene polisi bergema sepanjang malam. Malam itu, sambil memeluk Emily, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan anak ini mewarisi kehidupan seperti ini. Aku harus menemukan tempat yang lebih baik. Namun, kemana harus pergi? Meninggalkan Amerika berarti meninggalkan pondasi hidup yang telah kubangun seumur hidup. Saat hari-hari penuh kecemasan itu terus berlangsung, sebuah permintaan panggilan video datang dari keponakanku, Jason. Panggilan telepon itu yang akhirnya mengubah takdir keluarga kami sepenuhnya. Tante, mau nggak liburan 3 minggu di Jakarta? Tawaran dari Jason, yang bekerja sebagai konsultan IT dan sudah 6 bulan menjalankan proyek di Jakarta, sangat mendadak. Di layar, wajah Jason tampak cerah dengan pemandangan malam Jakarta di belakangnya. Indonesia? Terlalu jauh. Lagi pula kami tidak bisa berbahasa sana, kataku ragu. Aku tinggal di Seattle seumur hidupku, tak pernah terbayang pergi ke Asia. Jason tertawa. Tante, di rumah sakit ada penerjemah. Dan untuk lutut Paman David, di sini dari diagnosis sampai pengobatan bisa selesai dalam 1 minggu. 1 minggu? Aku menatap layar dengan ekspresi tak percaya. Ya, sungguh. Ayah teman kerjaku baru saja operasi lutut. MRI diambil hari itu juga, rencana perawatan keluar keesokan harinya. Dan biayanya hanya 1/10 dari biaya di Amerika. David menyela dari samping. 1/10? Mungkinkah? Paman, sistem kesehatan di sini benar-benar berbeda. Waktu tunggunya sebentar, biayanya masuk akal, dan yang paling penting, Jason berhenti sejenak. Wajahnya serius. Di sini Paman bisa berjalan-jalan bebas di malam hari. Masalah senjata api yang Tante khawatirkan tidak ada di sini. Kata-kata itu membuat dadaku berdebar. Benarkah? Ya, kabarnya, sepanjang tahun lalu, tidak ada satupun insiden penembakan di Jakarta secara keseluruhan. Pukul 11 malam pun, nenek-nenek berjalan-jalan di taman, dan wanita naik kereta sendirian. Aku tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Berjalan bebas di malam hari, menggunakan transportasi umum tanpa rasa takut, betapa langka kabar seperti itu. David menggenggam tanganku. Bagaimana kalau kita coba saja? Kita juga perlu mengobati lututku. Aku bimbang. Namun saat itu, Emily yang sedang bermain di ruang tamu, tiba-tiba menangis. Berita penembakan lain sedang tayang di TV. Melihat bayi yang baru berusia 1 tahun menangis kaget karena suara tembakan, aku mengambil keputusan. Jason, tolong carikan tiket pesawat. Beberapa hari kemudian, kami berkemas. Kami bilang ini hanya 3 minggu, tetapi sebenarnya aku berpikir untuk tinggal lebih lama. Perawatan lutut David penting, tetapi yang paling penting adalah mencari tempat yang aman untuk bernapas. Jessica mengantar kami ke bandara sambil menggendong Emily. Bu, kalau tempatnya bagus, kami boleh ikut? Keseriusan terpancar dari mata putriku. Kita lihat saja dulu, nak. Nanti kita bicarakan. Aku memeluk putriku erat-erat. Dadaku sesak. Jika Indonesia benar-benar tempat yang aman, aku akan membawa putri dan cucuku ke sana.
Saat melewati pemeriksaan keamanan bandara, aku kembali merasakan realitas Amerika. Polisi bersenjata lengkap seperti tentara, pemeriksaan ketat, wajah-wajah tegang. Bahkan bandara pun terasa seperti medan perang. Penerbangan 14 jam terasa panjang, tetapi aku merasakan kedamaian yang aneh. Menatap awan di luar jendela, aku bertanya-tanya, mungkinkah ada tempat di mana aku bisa hidup tanpa khawatir tentang senjata api? Tempat di mana aku bisa berjalan bebas di malam hari? Tempat di mana aku bisa tetap terhubung dengan masyarakat meskipun sudah tua? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Soeta pukul 10 malam. Saat keluar dari gerbang, Jason melambaikan tangan dengan gembira. Tante, Paman, selamat datang. Hal pertama yang kurasakan saat keluar dari bandara adalah perbedaan udaranya. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada ketegangan. Wajah-wajah orang tampak santai, tak ada yang waspada. Kita naik MRT ya, kalau banyak barang naik taksi juga boleh, kata Jason. Aku terkejut. Pukul 10 malam, naik kereta. Ya, kenapa? Di sini MRT beroperasi sampai jam 12 malam, bahkan ada bus larut malam, jawab Jason santai. Di Amerika, menggunakan transportasi umum pukul 10 malam, sama saja dengan bunuh diri. Tetapi Jason mengatakannya dengan sangat alami. Saat menuruni eskalator menuju stasiun MRT, aku melihat sekeliling, ada mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga pasangan lanjut usia seperti kami. Semua orang tampak tenang, melihat ponsel atau mengobrol. Tak ada yang mengawasi sekitar. Kereta tiba, dan kami naik. Gerbongnya bersih, pencahayaannya terang, dan yang paling penting, ada rasa aman. Aku menggenggam tangan David erat-erat. Sayang, ini aneh. Aku sama sekali tidak takut. David mengangguk. Di dalam kereta, aku melihat seorang nenek, terlihat berusia 70-an, sendirian membawa tas belanja besar, sendirian di kereta setelah pukul 10 malam. Itu mutlak tidak mungkin di Seattle. Saat kereta menyeberangi sungai, pemandangan malam di luar jendela membuatku tertegun. Lampu menyala di sepanjang sungai, orang-orang bersepeda dan jogging. Hampir pukul 11 malam. Mereka tidak berbahaya? Tanyaku. Jason tertawa. Berbahaya apa? Di sini itu biasa. Ada yang berolahraga sampai jam 1 pagi kok. Aku tidak bisa mempercayainya. Kami tiba di tempat menginap sekitar pukul 11 hingga 30 malam. Apartemen yang disiapkan Jason berada di lantai 30, dengan pemandangan malam Jakarta yang membentang luas. Hari ini istirahat saja ya. Besok pagi aku sudah buat janji di rumah sakit untuk pemeriksaan lutut paman. Oh, secepat itu? Ya, di sini cepat. Itu di International Medical Center, jadi ada penerjemah juga. Setelah membongkar koper, aku keluar ke balkon. Hampir tengah malam, tetapi kota masih hidup. Orang-orang mengobrol di depan minimarket, pekerja kantoran pulang larut malam, siswa dengan tas les. Semua berjalan tanpa rasa takut. David datang dan merangkul pundakku. Ellen, kita benar-benar datang ke dunia yang berbeda. Aku juga berpikir begitu. Ini yang normal, atau tempat kita tinggal yang abnormal? Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tanpa kecemasan, tanpa ketakutan, hanya kedamaian. Di sini, saat membuka jendela di malam hari, yang terdengar adalah tawa orang, bukan suara tembakan. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Jason membawa kami ke rumah sakit ortopedi di area Kebayoran Baru, Jakarta. Saat masuk ke lobi rumah sakit, aku terkejut. Fasilitasnya bersih, modern, dan yang paling penting, ada papan bertuliskan Pusat Layanan Pasien Internasional. Seorang staf muda di meja resepsionis berkata, dengan bahasa Inggris yang fasih, Anda Tuan Thompson, penerjemah, Suster Mira, akan segera datang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita usia 30-an mendekat dan menyapa, Selamat pagi, saya Mira Santoso, penerjemah Anda. Panggil saja Mira. Aku masih tidak percaya. Di Amerika harus menunggu berminggu-minggu. Kami, orang asing, bisa mendapatkan janji temu dalam sehari. Duduk di ruang tunggu, aku melihat sekeliling. Banyak sekali pasien asing, pasangan tua dari Eropa, keluarga dari Asia, dan juga orang Barat. Pasien asing di sini banyak sekali ya, kataku pada Mira. Dia tersenyum. Ya, hanya dalam setahun terakhir, banyak sekali pasien asing datang ke Indonesia, terutama dari Amerika. Jumlahnya melonjak drastis. Sebagus itu? Ya. Melonjak hampir 2 kali lipat dari 5 tahun lalu. Level medisnya tinggi, tetapi biayanya masuk akal. Tak lama kemudian, nama David dipanggil. Masuk ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter yang tampak berusia 50-an menyambut dengan hangat. Selamat pagi, saya Dr. Budi Darmadi, spesialis ortopedi.
Ada keluhan apa? Mira menerjemahkan. David menjelaskan kondisi lututnya. Dr. Budi memeriksa dengan saksama dan berkata, untuk tahu kondisi pastinya, kita perlu MRI. Jika mungkin, mari kita lakukan pagi ini juga. Hari ini? Sekarang? Tanya David terkejut. Ya, bisa 1 jam dari sekarang. Sementara itu, silakan lakukan pendaftaran dan persiapan. Aku tak percaya. MRI yang harus ditunggu 4 minggu di Seattle, di sini bisa dilakukan 1 jam lagi? 1 jam kemudian, David selesai menjalani MRI. Dan yang menakjubkan, tak lama setelah jam makan siang, hasilnya sudah keluar. Ada robekan pada meniskus dan tahap awal radang sendi. Untungnya tidak perlu operasi. Saya sarankan terapi suntikan sel punca, jelas Dr. Budi sambil menunjukkan hasil MRI di monitor. Terapi sel punca? Ya. Perawatan untuk membantu regenerasi tulang rawan. Indonesia juga unggul di bidang ini. 3 kali suntikan saja, kondisinya akan jauh lebih baik. Aku, seorang perawat dengan 30 tahun pengalaman, baru kali ini melihat proses diagnosis secepat ini. Tiba pukul 9 pagi, dan pukul 2 siang, semua diagnosis dan rencana perawatan sudah selesai. Berapa biayanya? Tanyaku hati-hati. Untuk MRI, konsultasi, dan terapi, totalnya diperkirakan sekitar 40 juta rupiah, kata Mira sambil menghitung di kalkulator. Sekitar 2.300 dolar Amerika. David dan aku saling pandang. Di Seattle, dengan asuransi pun kami harus membayar 8.000 dolar. Tanpa asuransi, tagihannya akan melebihi 15.000 dolar. Hanya itu? Tidak ada biaya tambahan? Ya, itu sudah termasuk semua biaya. Transparansi biaya di awal adalah prinsip kami. Saat itu juga aku menyadari nilai dari prediktabilitas. Di Amerika, tagihan datang setelah perawatan, dan setiap kali itu terjadi, jantungku serasa berhenti. Di sini, biayanya diberitahu dengan tepat di awal, dan jumlahnya masuk akal. Kami keluar dari rumah sakit. Hei, aku tak percaya apa yang terjadi beberapa jam lalu. Apakah ini nyata? Kata David. Aku juga berpikir begitu. Sesuatu yang harusnya menunggu 6 bulan, selesai dalam setengah hari. Dalam perjalanan mencari makan siang, Jason menawarkan, Tante, kalau sore nanti ada waktu, ada tempat yang ingin kutunjukkan. Kemana? Pusat komunitas lansia. 1 jam kemudian, kami tiba di pusat komunitas di kawasan Jakarta Selatan. Seluruh gedung 5 lantai itu didedikasikan untuk lansia. Ini tempat yang bisa digunakan siapapun yang berusia di atas 60 tahun. Orang asing juga diterima, jelas Jason. Lantai 1 adalah kafe dan lounge. Lantai 2, fasilitas olahraga. Lantai 3, ruang kelas. Lantai 4, ruang kegiatan hobi. Lantai 5, ruang konsultasi medis. Aku berkeliling setiap lantai, mulutku ternganga karena terkejut. Di salah satu kelas, orang-orang tua berusia 70-an sedang belajar digital di tablet. Di sebelah, ada kelas bahasa Inggris. Di lantai 4, ada kelas batik, bahkan kelas menari. Berapa biaya kursusnya di sini? Gratis atau sangat murah? Didukung oleh pemerintah daerah dan pusat, jawab Jason. Dari salah satu ruangan, terdengar suara orang berbicara dalam bahasa Inggris. Ternyata, lansia Indonesia dan lansia asing sedang berdiskusi dalam bahasa Inggris. Banyak juga ya orang Amerika di sini, kataku. Mira menjelaskan, ya, banyak lansia asing yang sudah menetap di Indonesia menjadi sukarelawan mengajar bahasa Inggris. Saat itu seorang wanita Amerika melihat kami dan mendekat. Dari Amerika ya? Ya, dari Seattle. Saya dari San Francisco. Datang ke sini 3 tahun lalu. Suami saya datang untuk berobat, lalu kami menetap, katanya. Namanya Carol, 68 tahun. Bagaimana Anda menghabiskan waktu di sini? Tanyaku. Carol tertawa riang. Sangat menyenangkan. Saya mengajar bahasa Inggris dan jadi sukarelawan di sini. Suamiku mengajar kuliah manajemen, memanfaatkan 30 tahun kariernya. Di Amerika, pensiun berarti selesai. Di sini, ini awal yang baru. Anda tidak kesepian? Sama sekali tidak. Komunitas di sini sangat aktif. Ada pertemuan setiap minggu. Dan aku punya banyak teman Indonesia. Dan yang paling penting, betapa besarnya perbedaan bisa berjalan bebas di malam hari. Carol memberi kami kartu namanya. Kalau butuh informasi tentang hidup di Indonesia, hubungi saja. Aku akan bantu. Keluar dari pusat itu, aku tenggelam dalam pikiran. Di Amerika, para pensiunan seringkali terisolasi. Teman-teman berpisah, ruang gerak terbatas, dan yang paling parah, keluar rumah itu berbahaya. Di sini berbeda. Para lansia terhubung dengan masyarakat, terus belajar, berkembang,
dan hidup sebagai individu yang berharga dengan berbagi pengalaman mereka. Saat senja tiba, Jason membawa kami ke taman di pinggir sungai. Tante, Paman, ini yang paling ingin kutunjukkan. Sudah lewat jam 8 malam, tetapi taman itu penuh sesak. Keluarga bersepeda, orang jogging, kelompok yang menggelar tikar, sambil makan bekal, dan orang-orang tua yang berjalan-jalan. Lihat nenek-nenek itu, kataku sambil menunjuk. Dua wanita paruh baya, terlihat berusia 77-an, berjalan bergandengan tangan, tanpa rasa takut, meskipun sudah lewat jam 8 malam. Di sini itu biasa, Tante. Bahkan ada yang berolahraga sampai jam 1 pagi. Aku duduk di bangku, menatap sungai. Lampu berkelip di seberang sungai, dan tawa orang-orang terdengar. David menggenggam tanganku dan berkata, "Ellen, aku tahu apa yang kita cari." "Apa?" "Kewajaran. Bisa berjalan di malam hari, bisa ke rumah sakit, bisa bertemu orang. Itu adalah kemewahan di Amerika, bukan?" Kata-katanya sangat tepat. Apa yang kami temukan di Indonesia bukanlah sesuatu yang istimewa. Hanya kemampuan untuk hidup secara wajar. Tanpa cemas, tanpa takut, bebas. Malam itu, kembali ke apartemen, aku berbaring di tempat tidur, tak bisa tidur. Sesuatu telah berubah drastis di hatiku. Rencana untuk tinggal 3 minggu mulai goyah. Bagaimana jika kami bisa tinggal di sini selamanya? Bagaimana jika putri dan cucuku juga bisa kubawa ke sini? Bagaimana jika kami bisa punya masa tua tanpa ketakutan? Melihat keluar jendela, hampir tengah malam, jalanan sepi, tetapi terasa aman. Tak ada suara sirene, tak ada tembakan, tak ada jeritan, hanya malam yang damai. Pagi kedua, pukul 9 pagi. Jason menelepon pagi-pagi. "Tante, hari ini aku ada pekerjaan kantor. Bagaimana kalau Tante coba jalan-jalan sendirian?" "Sendirian?" Aku ragu. Aku tidak yakin apakah aman keluar sendirian, apalagi tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jangan khawatir. Selama Tante naik MRT, Tante bisa kemana saja. Lagi pula, aplikasi penerjemah sekarang canggih kok. Coba saja tantang dirimu." Setelah menutup telepon, aku berunding dengan David. Bagaimana ya? Dia menyuruh kita keluar sendirian. Umur kita sudah di atas 60. "Ya, coba saja," kata suamiku, memberiku keberanian. Kami bersiap dan keluar. Pukul 9 pagi. Dalam perjalanan menuju stasiun MRT, aku terkejut. Tidak sulit mencari jalan. Petunjuk jalan ada dalam bahasa Inggris, dan ketika kami bertanya, semua orang dengan ramah menunjukkan arah. Seorang nenek yang tidak bisa bahasa Inggris pun memberitahu arah dengan isyarat tangan. Saat mengisi ulang kartu transportasi di stasiun MRT, seorang staf muda membantu kami dalam bahasa Inggris. "Mau kemana? Ke Kota Tua?" "Oh, kalau begitu naik jalur ini saja. Lewat sana." Di dalam MRT, aku mengamati sekitar. Jam sibuk, banyak orang, tetapi semua tertib. Kursi prioritas kosong, dan aku sering melihat orang memberi tempat duduk. Melihat seorang wanita muda memberi tempat duduk kepada wanita hamil yang mengenakan lencana kehamilan, aku tersenyum. Tiba di Kota Tua, kami berjalan menuju sebuah area bersejarah. Staf di loket tiket berkata dalam bahasa Inggris, di atas 65 tahun gratis. Gratis? Ya. Indonesia punya sistem kemudahan yang baik untuk lansia. Saat berkeliling, kami bertemu banyak turis asing, banyak di antaranya lansia. Kami berbicara dengan pasangan Kanada. Mereka datang untuk wisata medis, sangat suka Indonesia, dan sudah tinggal selama setahun. Saat makan siang, kami masuk ke warung makan terdekat. Menu ada dalam bahasa Inggris dan ada foto, jadi mudah untuk memesan. Kami memesan paket makan siang, harganya Rp10.000, sekitar $7 Amerika. Di Seattle, makanan seperti itu bisa $20, sudah termasuk tip. Selesai makan, kami mencari kafe. Kami duduk di kursi dekat jendela di lantai 2 sebuah kafe di daerah yang masih mempertahankan bangunan tradisional. Kami bisa melihat atap-atap tradisional Indonesia. David menyesap kopi dan berkata, "Ellen, sudah berapa lama kita tidak bisa berjalan-jalan bebas seperti ini di atas usia 60? Memang sudah lama. Di Seattle, kami selalu bepergian dengan mobil, tidak pernah keluar malam, dan tidak pernah pergi ke tempat yang tidak kami kenal. Rasa takut telah membatasi hidup kami. Sore harinya, kami berjalan di jalan yang penuh dengan toko kerajinan tradisional dan galeri. Kami mampir ke sebuah galeri yang menawarkan kelas membatik. Seorang instruktur lokal yang berusia 60-an menjelaskan dalam bahasa Inggris. Pegang kuas seperti ini, dan pelan-pelan tarik garis. Aku memegang kuas untuk membatik untuk pertama kalinya. Canggung, tetapi menyenangkan.
Seorang ibu-ibu Indonesia berusia 70-an yang membatik di sebelahku berbicara kepadaku. Meskipun tidak bisa bahasa Inggris, ia memujiku dengan isyarat tangan. Saat itu aku sadar, meskipun bahasa berbeda, hati bisa saling terhubung. Menjelang malam, Jason menelepon. "Tante, bagaimana hari ini?" "Sangat menyenangkan. Kami berhasil jalan-jalan sendirian." "Bagus. Kalau begitu, malam ini aku akan tunjukkan tempat spesial. Bisa datang ke daerah Tangerang Selatan jam 6. Kami naik MRT ke kawasan tersebut. Kami sudah tidak canggung lagi naik MRT." Jason membawa kami ke sebuah gedung. Ada papan nama bertuliskan Pusat Kegiatan Lansia, PKL. "Apa ini?" "Ini pusat komunitas lansia di Indonesia. Ibu teman kerjaku aktif di sini, jadi aku mau kenalkan." Saat masuk, pemandangan luar biasa terhampar. Lantai 1 adalah hall luas. Orang-orang tua bermain pingpong, bernyanyi karaoke, dan di sudut, ada yang bermain catur. Naik ke lantai 2, kami makin terkejut. Di ruang komputer, lansia berusia 70-an belajar Excel, dan di sebelah ada kelas penggunaan smartphone. Berapa biaya kursusnya di sini? Gratis, dikelola dengan dukungan pemerintah. Makanan juga disediakan. Di lantai 3, ada ruang konsultasi kesehatan. Perawat berjaga untuk cek tekanan darah dan gula darah. Katanya, dokter juga datang 2 kali seminggu untuk pemeriksaan. Semua ini gratis? Ya, hampir semua gratis untuk usia di atas 65. Kesejahteraan lansia di Indonesia diatur dengan sangat baik. Saat itu, seorang ibu-ibu mendekat. Ibu teman Jason, namanya Ibu Yanti. "Oh, saya dengar ada tamu dari Amerika. Selamat datang." Ibu Yanti, 73 tahun, tampak sangat bersemangat. Ibu Yanti melakukan apa saja di sini. "Saya belajar komputer, ikut kelas menyanyi, dan seminggu sekali saya jadi sukarelawan. Saya sibuk sekali." Ibu Yanti tertawa ceria. "Bagaimana dengan Amerika? Kehidupan lansia di sana?" Aku menjawab jujur, "Kesepian. Kami hanya di rumah dan takut keluar." "Wah, itu tidak baik. Di sini aman kok. Malam-malam juga bisa jalan sendirian, bisa ketemu banyak teman. Kalau sudah tua, kalau tidak banyak kegiatan, tidak bahagia," kata Ibu Yanti. Kata-kata Ibu Yanti menyentuh hatiku. Di Amerika, aku bertanya-tanya apa yang akan kulakukan setelah pensiun. Menonton TV di rumah, sesekali melihat cucu, hanya itu yang kubayangkan. Di sini berbeda. Para lansia terus belajar, bertemu orang, dan berkontribusi pada masyarakat. Keluar dari PKL, David berkata, "Ellen, aku juga ingin jadi tua seperti itu. Penuh semangat. Aku juga sayang. Tidak hanya terkurung di rumah, tapi terhubung dengan dunia." Malam itu, kembali ke apartemen, aku melakukan panggilan video dengan Jessica, putriku. "Bagaimana di Indonesia, Bu?" "Jessica, ini dunia yang sama sekali berbeda." Aku menceritakan semua yang kualami hari itu. Klinik yang selesai dalam setengah hari, jalanan yang aman di malam hari, lansia yang bersemangat, biaya yang bisa diprediksi, dan transportasi umum yang nyaman. "Bu, benarkah? Semua itu mungkin?" "Ya. Bahkan aku sendiri tak percaya melihatnya. Aku tidak tahu. Selama ini kita tinggal di tempat yang begitu abnormal." Setelah menutup telepon, aku keluar ke balkon. Sudah lewat jam 11 malam, tetapi orang-orang masih berjalan di bawah. David datang dan merangkulku dari belakang. "Ellen, mari kita pikirkan dengan serius." "Apa?" "Tinggal di sini. Membawa putri dan cucu kita ke sini." Aku menatap mata suamiku. Matanya penuh keyakinan. Aku juga berpikiran sama. Tapi, mungkinkah di usia kita, memulai di negara baru? Kenapa tidak? Nyonya Carol juga melakukannya. Lagi pula kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa, tetapi kita tidak akan hidup dan mati dalam ketakutan. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang tinggal, tidak, menetap di Indonesia. Tentu saja, itu bukan keputusan yang mudah. Tetapi apa yang kami temukan di Indonesia terlalu berharga. Itu bukan hal istimewa. Hanya kemampuan untuk hidup secara wajar, bebas, dan aman. Kewajaran itulah yang baru kami temukan. 1 minggu berlalu. Selama itu David mendapatkan suntikan sel punca pertamanya, dan yang menakjubkan, rasa sakitnya berkurang drastis. "Ellen, aku bisa naik tangga lagi. Ini pertama kalinya setelah 6 bulan, kata suamiku. Wajahnya berseri-seri. Melihatnya, aku yakin, keputusan kami sudah tepat. Suatu pagi, aku menerima email tak terduga dari kepala HRD rumah sakit di Seattle. "Ellen, kami membutuhkan Anda.
Kami menawarkan kenaikan gaji 20%. Silakan kembali. Itu rumah sakit tempatku bekerja selama 30 tahun. Ada rekan kerja dan lingkungan yang sudah kukenal. Namun, aku membaca email itu dan menggeleng. David bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Aku akan menolaknya. Ini bukan masalah uang. Lebih penting bisa berjalan bebas di malam hari dan cucuku tumbuh dengan aman. Aku menulis balasan yang sopan namun tegas. "Terima kasih, tetapi saya telah memutuskan untuk memulai hidup baru." Setelah mengirim email, hatiku terasa ringan. Siang itu, Jason membawa kami ke suatu tempat. "Tante, aku ingin meluruskan kesalahpahaman tentang medis di Indonesia." "Kesalahpahaman apa?" "Tante pasti berpikir medis di Indonesia hanya murah saja kan? Tapi itu salah." Jason membawa kami ke sebuah rumah sakit universitas di Jakarta Timur. Di sana, ada papan nama Pusat Manajemen Terpadu Penyakit Kronis. Saat masuk, sistem yang terorganisasi dengan baik terlihat jelas. Perawat di resepsionis menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ini adalah tempat kami mengelola secara terpadu pasien penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Dokter, perawat, ahli gizi, dan ahli olahraga bekerja dalam tim untuk merawat pasien. Aku, dengan 30 tahun karier perawat, baru pertama kali melihat sistem terintegrasi seperti ini. Di Amerika, setiap spesialis merawat pasien secara terpisah, dan pertukaran informasi tidak berjalan baik. Satu pasien dikelola oleh seluruh tim? Ya, benar. Setiap 3 bulan kami mengadakan rapat tim dan menyusun rencana manajemen untuk setiap pasien. Kami tidak hanya melihat angka, tetapi juga membantu memperbaiki gaya hidup. Kami diizinkan melihat salah satu ruang konsultasi. Seorang pasien diabetes berusia 73-an sedang berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. "Gula darah bulan ini naik sedikit ya, Pak?" "Ada masalah dengan pola makan?" tanya ahli gizi sambil melihat catatan harian pasien. "Minggu lalu ulang tahun cucu saya makan sedikit kue," jawab pasien. "Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana kalau minggu ini mengurangi karbohidrat sedikit dan menambah olahraga 10 menit?" Percakapan terasa hangat dan pasien dihormati. Kami berbicara sebentar dengan pasien setelah konsultasi selesai. "Sudah berapa lama Bapak berobat di sini?" 2 tahun. Dulu saya minum 3 tablet obat diabetes, sekarang hanya 1 tablet. Mereka sangat membantu mengelola gaya hidup saya. "Berapa biayanya?" "Karena saya punya asuransi kesehatan, sekitar Rp3.000 sebulan, sekitar $20 Amerika. Aku terkejut. Di Seattle, manajemen diabetes saja bisa menghabiskan lebih dari $500 sebulan. Keluar dari pusat itu, aku sadar, medis Indonesia bukan hanya murah. Manajemen penyakit kronis, pengobatan regeneratif, dan sistem terpadu, semuanya berkelas dunia. Hanya saja, kami tidak tahu. Terima kasih, Jason. Kau hancurkan prasangkaku. Tante, medis di Indonesia benar-benar berpusat pada pasien. Prioritasnya adalah pengobatan, bukan uang, dan mereka juga fokus pada pencegahan. Malam itu, kami makan malam bersama rekan kerja Jason. Salah satunya adalah Susan, perawat yang pindah dari Amerika. Susan, usia pertengahan 40-an, pernah 15 tahun bekerja sebagai perawat UGD di New York. "Mengapa Anda datang ke Indonesia?" tanyaku. Susan menghela napas. "Saya terlalu sering melihat korban luka tembak. Setiap malam saya mimpi buruk, sampai burnout, dan akhirnya melarikan diri ke Indonesia." "Apa yang Anda lakukan sekarang?" "Saya bekerja di Rumah Sakit Internasional di Jakarta sebagai koordinator pasien asing, jauh lebih damai daripada UGD. Dan yang paling penting, tidak ada korban luka tembak." Kelegaan terpancar di mata Susan. "Anda tidak menyesal?" "Sama sekali tidak. Gaji memang sedikit berkurang, tetapi kesehatan mental saya pulih. Itu jauh lebih penting." Dalam perjalanan pulang, David berkata, "Ellen, bukan hanya kita yang berpikiran seperti ini. Banyak orang meninggalkan Amerika. Ya, mungkin American Dream sudah tidak ada lagi." Keesokan harinya, aku bertanya serius kepada Jason. "Jason, bisakah kami benar-benar menetap di sini? Visa, rumah, asuransi kesehatan?" Jason sudah siap. Ia mengeluarkan dokumen. "Tante, aku sudah cari tahu semuanya. Awalnya Tante bisa tinggal 6 bulan dengan visa wisata medis. Setelah itu, bisa diubah ke visa tinggal jangka panjang. Asuransi kesehatan. Orang asing juga bisa ikut BPJS Kesehatan jika sudah terdaftar sebagai penduduk. Biayanya murah, dan sebagian besar pengobatan tercakup. Untuk tempat tinggal, banyak apartemen ramah lansia di area BSD atau Bintaro, dekat dengan rumah sakit, pusat budaya, dan transportasi umum.
Perusahaan tempatku juga punya program bantuan perumahan. Aku terkejut. Ini jauh lebih realistis dari yang kubayangkan. Rumah di Seattle, sewakan saja. Tidak perlu jual sepenuhnya. Coba jalani setahun, baru diputuskan. Malam itu, kami berdiskusi panjang. Alasan untuk setuju sudah jelas. Keamanan, kesehatan, koneksi sosial, biaya yang dapat diprediksi, transportasi umum, lingkungan ramah lansia. Alasan untuk menolak juga ada. Budaya asing, hambatan bahasa, perpisahan dengan teman, meninggalkan semua yang sudah akrab. Namun, timbangan miring ke satu sisi. Ellen, ayo kita lakukan. Ini akan jadi tantangan paling berani dalam hidup kita, kata David sambil menggenggam tanganku erat-erat. Ya, ayo kita lakukan. Lebih baik tua dalam kebebasan daripada tua dalam ketakutan. Begitulah kami memutuskan untuk mencoba hidup di Indonesia selama 1 tahun. 2 minggu kemudian, putriku Jessica datang ke Indonesia bersama cucuku Emily. Bu, aku benar-benar penasaran. Aku harus lihat sendiri. Saat bertemu Jessica di Bandara Soeta, aku melihat kelelahan dan kecemasan di wajahnya. Aku tahu betapa beratnya hidup di Seattle baginya. Jessica, mari kita lihat pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Malam pertama, kami pergi ke taman di pinggir sungai. Sudah jam 9 malam, tetapi taman penuh dengan keluarga. Jessica membawa Emily berjalan-jalan di jalur pejalan kaki dengan stroller. Awalnya dia tampak waspada, tetapi seiring waktu, bahunya terlihat lebih rileks. Bu, ini aneh. Aku sama sekali tidak takut, katanya. Kan? Di sini itu normal, nak. Jessica tiba-tiba menangis. Bu, aku tidak pernah berjalan-jalan malam bersama Emily di Seattle. Siang hari pun selalu cemas. Tapi di sini, aku memeluk putriku. Aku tahu. Aku juga begitu. Itulah mengapa kita datang ke sini. Keesokan harinya, Jessica berkeliling Jakarta. Pusat layanan pengasuhan anak, tempat bermain, klinik anak, pusat budaya, semua tempat aman, terorganisasi, dan ramah anak. Di salah satu tempat bermain, Jessica mengobrol dengan ibu-ibu Indonesia. Anaknya umur berapa, Bu? 14 bulan. Oh, seumuran dengan anak saya. Sering ke sini? Tidak. Saya dari Amerika. Ibu saya sedang berkunjung ke sini. Oh begitu, bagaimana di Amerika? Mengasuh anak? Jessica ragu sejenak lalu menjawab jujur. Menakutkan, saya cemas setiap hari. Ibu-ibu Indonesia itu mengangguk. Kami dengar di berita, banyak insiden senjata di sekolah. Di sini tidak ada yang seperti itu. Kita bisa membesarkan anak dengan tenang. Malam itu Jessica berkata dengan serius. Bu, aku juga mau pindah. Benarkah? Ya, demi Emily. Aku tidak mau anak ini tumbuh besar sambil menjalani latihan menghindari tembakan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat 3 minggu sejak kami tiba di Indonesia, Jason datang tergesa-gesa. Tante, ada kabar buruk dari Seattle. Ada apa? Ada penembakan di dekat PAUD Emily. PAUD-nya selamat, tetapi terjadi di minimarket sebelahnya. Wajah Jessica pucat. Itu kan tempat yang Emily lewati. Bagaimana kalau kami ada di sana? Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Malam itu, kami memutuskan untuk pulang sementara ke Seattle. Kami harus mengurus rumah dan menyiapkan kepindahan. 1 minggu kemudian, kami kembali ke Seattle. Begitu turun dari pesawat, yang kurasakan adalah ketegangan. Polisi bersenjata, orang-orang waspada, suasana berat. Amerika yang kurasakan setelah 3 minggu di Indonesia terasa sangat berbeda. Tiba di rumah, setelah membongkar koper, aku pergi ke supermarket. Saat keluar dari mobil di tempat parkir, jantungku berdebar kencang. Aku melihat sekeliling, berjalan cepat, dan berulang kali menoleh ke belakang. Perilaku yang biasa kulakukan 3 minggu lalu, kini terasa aneh. Mengapa aku harus setegang ini hanya untuk pergi ke supermarket? Aku duduk di mobil sebentar. Di Indonesia, pukul 11 malam pun aku bisa berjalan santai. Di sini, pukul 4 sore pun aku merasa cemas. Malam harinya, Catherine, teman lamaku, datang berkunjung. Ellen, bagaimana Indonesia? Aku menceritakan semua pengalaman 3 mingguku. Catherine awalnya terheran-heran, tetapi perlahan wajahnya menunjukkan rasa iri. Benarkah seaman itu? Kau bisa berjalan bebas di malam hari? Lansia, wanita, anak-anak? Ya, aku tak percaya. Hal yang tak terbayangkan di sini. Catherine melihat keluar jendela. Belum pukul 7 malam, tetapi jalanan sudah sepi. Ellen, jujur saja, aku juga lelah hidup di sini. Cemas setiap hari, takut keluar. Tapi aku tidak punya keberanian untuk pergi. Aku menggenggam tangan temanku.
Coba kumpulkan keberanian, nak. Hidup hanya sekali. Malam ketiga. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara tembakan dari luar. Aku melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Lampu mobil polisi terlihat 2 blok dari rumah. David juga bangun dan berdiri di sampingku. Ellen, lagi. Ya, lagi. Kami berdiri di dekat jendela sebentar. Dan saat itu juga, aku yakin kami tidak bisa kembali. David, cepat urus semua. Mari kita kembali ke Indonesia. Aku juga berpikir begitu. Kita tidak bisa tinggal di sini sehari lagi. Keesokan harinya, kami bergerak cepat. Rumah kami sewakan, perabotan disimpan di gudang. Hanya dokumen penting yang kami kemas, dan barang bawaan kami kurangi seminimal mungkin. Aku secara resmi mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit. Rekan kerja menyayangkan, tetapi aku bersikeras. Maaf, tetapi aku ingin hidup dengan aman. 1 minggu kemudian, kami kembali naik pesawat ke Indonesia. Kali ini, Jessica dan Emily ikut. Jessica juga sudah membereskan rumahnya di Seattle dan memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Saat pesawat lepas landas, aku menatap Seattle dari jendela. Kota tempatku menghabiskan 62 tahun, tempat yang penuh kenangan. Namun, itu bukan lagi rumah kami. Selamat tinggal Seattle, dan terima kasih. Aku mengucapkan salam perpisahan dan memejamkan mata. Kami terbang menuju awal yang baru. Menuju harapan, bukan ketakutan. Penerbangan 14 jam terasa panjang, tetapi kali ini penuh dengan kegembiraan. Saat mendarat di Bandara Soeto, aku menarik napas dalam-dalam. Kami kembali ke rumah kami. Ya, mulai sekarang, Indonesia adalah rumah kami. Musim berganti, kami menetap di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Rumah sakit, pusat budaya, dan stasiun, semuanya berjarak 10 menit berjalan kaki. Jessica dan Emily tinggal di blok yang berbeda di apartemen yang sama. Setiap pagi, aku bangun pukul 6 dan berjalan ke taman. Banyak orang berolahraga pagi, orang-orang tua, terlihat berusia 60-an dan 70-an, juga jogging. Selamat pagi. Sejak suatu hari, aku mulai bertegur sapa dengan wajah-wajah yang kutemui setiap hari. Bahasa kami terbata-bata, tetapi hati kami terhubung. Seorang ibu-ibu mendekatiku dan berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi aku mengerti dengan isyaratnya. Dia mengajakku berolahraga bersama. Begitulah, aku bergabung dengan kelompok olahraga pagi. 3 kali seminggu, kami berjalan bersama dan melakukan stretching. Kami jarang berbicara, tetapi aku tidak kesepian. Suatu hari, ibu itu mengundangku ke pusat kegiatan lansia. Keesokan harinya, aku ikut dengannya. Saat itu jam makan siang, dan sekitar 20 orang tua sedang makan bersama. Oh, dari Amerika ya? Seorang nenek berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, dari Seattle. Putriku ada di Kanada, jadi aku bisa sedikit bahasa Inggris. Berkat nenek itu, aku bisa berkomunikasi dengan yang lain. Setelah makan siang, pengelola PKL menawarkan, "Bagaimana kalau Anda mengajar bahasa Inggris, Nyonya?" Sebagai sukarelawan. Saya? Ya. Para lansia di sini ingin belajar bahasa Inggris, tetapi sulit mencari guru penutur asli. Aku sempat ragu. Tetapi aku punya pengalaman membimbing orang selama 30 tahun sebagai perawat. Baiklah, saya akan coba. Begitulah, aku mulai mengajar percakapan bahasa Inggris 2 kali seminggu di PKL. Awalnya canggung, tetapi seiring waktu, aku makin percaya diri. Para lansia belajar dengan sangat antusias. Bu Ellen, saya ingin bicara dengan cucu saya dalam bahasa Inggris. Saya ingin menggunakan bahasa Inggris saat traveling, kata mereka. Semangat mereka menggerakkanku. Sementara itu David menjadi pemimpin klub diskusi bahasa Inggris di pusat komunitas internasional. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkini, budaya dan filosofi bersama lansia Indonesia. Ellen, hari ini seru sekali. Ada kakek berusia 70 kerama yang berdiskusi tentang filsafat Kant. Dia lebih tahu dariku. Wajah David penuh semangat. Perawatan lututnya juga hampir selesai. Setelah 3 kali suntikan sel punca, ia bisa naik turun tangga dengan bebas. Ellen, aku sepertinya bisa main basket lagi. Benarkah? Ya. Dokter bilang boleh, asalkan bukan olahraga yang terlalu berat. Setiap akhir pekan, kami pergi ke lapangan basket di taman untuk latihan syuting. Tak terbayangkan, di usia pertengahan 60-an, ia kembali memegang bola basket. Suatu sore Sabtu, ada sekelompok lansia Indonesia bermain basket di lapangan. Mereka mengundang David. Ayo ikut, Pak. David ragu, tetapi ia bergabung. Awalnya canggung, tetapi perlahan,
Kemampuan lamanya kembali. Pertandingan selesai. Semua orang bersorak. Bagus, minggu depan datang lagi ya. Sejak saat itu, David ikut perkumpulan basket setiap hari Sabtu. Mereka tak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi terhubung lewat olahraga. Jessica menjadi akrab dengan ibu-ibu Indonesia sambil membesarkan Emily. Mereka bertemu secara alami di tempat bermain apartemen, mengobrol, dan berbagi tips parenting. "Paud Emily di mana, Bu? Saya masih mencari. Ada yang bagus di kompleks ini. Kita lihat bersama yuk." Ibu-ibu Indonesia sangat ramah. Mereka banyak membantu Jessica beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Kalau mau belajar bahasa Indonesia, ada kelas untuk orang asing di pusat budaya. Benarkah? Di mana? 2 kali seminggu, jam 7 malam. Aku juga ikut. Jessica mulai mengambil kelas bahasa Indonesia dan kemampuannya meningkat pesat. Setelah 6 bulan, ia hampir bisa berbicara sehari-hari. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Emily sudah berusia 20 bulan dan sudah bisa berjalan ke sana kemari. "Nenek, nenek!" Emily memanggilku sambil tertawa. Saat itu, dadaku terasa penuh. Anak ini tumbuh tanpa mengenal suara tembakan. Ia tidak akan menjalani latihan lockdown atau evakuasi. Ia bisa berjalan bebas di malam hari dan bermain dengan aman bersama teman-temannya. "Bu, aku senang sekali kami pindah ke sini. Aku bersyukur Emily bisa tumbuh di lingkungan yang aman," kata Jessica sambil menggenggam tanganku. "Mama juga senang, Nak. Kebahagiaan kalian yang paling penting." David berkata, "Babak kedua hidup kita sudah dimulai. Aku tidak menyangka di usia 60 keropungan bisa hidup seaktif ini." Aku juga setuju. Di Amerika, pensiun terasa tak jelas. Tetapi di Indonesia berbeda. Aku mengajar bahasa Inggris, bertemu orang baru, dan berkontribusi pada masyarakat. Aku merasa keberadaanku berharga. Suatu hari, pengelola PKL menawarkan padaku, "Ibu Ellen, pemerintah kota sedang membuat program penetapan lansia asing. Maukah ibu menjadi penasihat?" Saya? "Ya, kami butuh pengalaman lansia asing yang sudah menetap di Indonesia seperti ibu." Aku dengan senang hati menerimanya. 2 kali sebulan, aku menghadiri rapat di balai kota dan menyampaikan pendapat. Bantuan apa yang dibutuhkan? Program apa yang bermanfaat? Bagaimana mengatasi hambatan bahasa? 30 tahun pengalamanku sebagai perawat dan pengalamanku sebagai imigran, semuanya bermanfaat. Berkat Ibu Ellen, kami bisa membuat program yang benar-benar substansial, kata staf balai kota itu dengan rasa terima kasih. Aku merasa bangga. Tak kusangka, di usia pertengahan 60-an, aku menemukan peran baru. Bulan ke-9, Catherine, temanku dari Seattle, datang berkunjung. "Ellen, aku harus lihat sendiri. Apakah yang kau katakan itu benar?" Aku menemani Catherine berkeliling Jakarta dan kota-kota sekitarnya selama seminggu. Malam pertama, kami pergi ke taman di pinggir sungai pukul 10 malam. Catherine melihat sekeliling sambil terheran-heran. "Sebanyak ini orang di luar pada jam segini?" "Ya, setiap hari seperti ini." Aku tidak percaya. Tak terbayangkan di Seattle. Keesokan harinya kami ke rumah sakit. Catherine punya keluhan lutut dan memutuskan untuk diperiksa. Tiba pukul 9 pagi dan pukul 1 siang, ia sudah menerima hasil MRI. "Ellen, ini benar-benar mungkin? Setengah hari?" "Ya, di sini itu biasa." "Biayanya?" "Sekitar 20 juta rupiah, $1.400 Amerika." Catherine tidak bisa berkata-kata. Di Seattle, aku harus membayar $8.000. Keluar dari rumah sakit, Catherine berkata, "Ellen, aku juga serius memikirkannya, pindah ke sini." "Benarkah?" "Ya. Aku lelah hidup di Amerika. Cemas setiap hari. Biaya medis tak terjangkau. Dan kesepian. Di sini, semuanya terasa berbeda." Hari ketiga, kami pergi ke PKL. Para lansia menyambut Catherine dengan hangat. "Teman Bu Ellen?" "Ya, teman dari Amerika. Selamat datang, ayo makan siang bersama." Siang itu, Catherine melihatku mengajar kelas bahasa Inggris. Melihat nenek-nenek berusia 70-an belajar bahasa Inggris dengan antusias, Catherine terharu. "Ellen, kau melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku juga senang. Aku bisa melakukan sesuatu yang sangat berharga." Malamnya, kami melihat perkumpulan basket David. Catherine terkejut melihat pria-pria 60 konan dan 70 konan bermain basket dengan semangat. Di usia itu, mereka berolahraga seaktif itu. Lutut mereka baik-baik saja. Mereka rutin periksa kesehatan, dan sistem kesehatan di sini bagus. Mereka juga mendapatkan resep olahraga.
Pertandingan selesai, seorang kakek menyapa Catherine. Dari Amerika ya? Bagaimana Indonesia? Catherine tersenyum. Saya sangat terkejut. Saya baru pertama kali melihat lansia yang seaktif ini. Di sini usia hanyalah angka. Kita hanya perlu terus bergerak, belajar, dan bersenang-senang, jawab kakek itu. 1 minggu kemudian, Catherine akan pergi. Aku mengantarnya ke bandara. Terima kasih. Aku benar-benar melihat dan merasakan banyak hal. Datanglah kapan saja. Ini juga rumahmu. Aku akan memikirkannya dengan serius. Pindah ke Indonesia. Beberapa hari setelah Catherine pergi, Balai Kota menghubungiku. Ibu Ellen, program dukungan penetapan lansia asing resmi disetujui. Maukah ibu menjadi koordinator program? Koordinator? Ya. Akan ada gaji juga. Bukan pegawai negeri, tetapi pegawai kontrak. Aku terkejut. Di usia pertengahan 60-an, aku mendapatkan pekerjaan baru. Saya akan coba. Begitulah, aku mulai bekerja 3 kali seminggu di Balai Kota. Tugasnya membantu lansia asing yang datang ke Indonesia. Mulai dari tempat tinggal, medis, hingga adaptasi budaya, semuanya ku bantu. Sungguh memuaskan. Pengalamanku bisa bermanfaat bagi orang lain. Suatu hari, aku berkonsultasi dengan pasangan Amerika berusia 60-an. Kami juga ingin menetap di Indonesia, seperti Bu Ellen. Mungkinkah? Tentu saja. Saya juga melakukannya. Aku menceritakan kisahku. Hidup penuh kecemasan di Seattle, penemuan di Indonesia, proses penetapan, dan awal yang baru. Ibu tidak menyesal sama sekali? Tidak sedikit pun. Di sini, kami bisa hidup dengan aman, bebas, dan bernilai. Harapan terpancar dari mata mereka. Bulan ke-10. Klub diskusi bahasa Inggris yang dikelola David menjadi populer, dengan daftar tunggu 30 orang. Ellen, sepertinya aku harus buat klub lagi, kata David. Oh ya? Bagaimana kalau 2 kali seminggu? David tampak sangat bahagia. Ia mengatakan ia menemukan kembali semangatnya sebagai seorang guru. Jessica mulai menyekolahkan Emily di PAUD. PAUD di dalam kompleks apartemen, sangat aman dan terorganisasi. Bu, guru-gurunya ramah sekali. Emily senang sekali, kata Jessica. Baguslah. Dan tidak ada latihan lockdown kan? Hanya latihan evakuasi kebakaran. Kelegaan terpancar di wajah Jessica. Bu, terima kasih banyak. Terima kasih sudah memberikan lingkungan yang aman untuk Emily. Suatu akhir pekan, kami merayakan ulang tahun Emily yang kedua. Kami mengadakan pesta kecil ala Indonesia. Sekitar 30 orang berkumpul. Lansia dari PKL, murid-murid kelas bahasa Inggrisku, teman-teman basket David, dan teman-teman ibu Emily. Semua orang mengucapkan selamat kepada Emily. Selamat tumbuh besar, nak, anak yang manis. Ucapan selamat dicampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku memandang momen itu dan berpikir, apa yang kami temukan di Indonesia? Keamanan, kesehatan, kebebasan, koneksi sosial. Tapi yang paling penting adalah sesuatu yang lain. Kewajaran. Kemampuan untuk hidup secara wajar. Berjalan di malam hari, ke rumah sakit, bertemu orang, melakukan pekerjaan yang berharga. Itu adalah kemewahan di Amerika. Tetapi di Indonesia, itu adalah rutinitas. Bukan hal istimewa, hanya hidup yang wajar. Tetapi, betapa berharganya kewajaran itu, baru kami sadari setelah kehilangannya. Aku menggendong Emily. Emily, nenek memberimu hadiah hidup yang wajar, hidup yang bebas tanpa ketakutan. Emily tertawa dan mencium pipiku. Saat itu, aku yakin, pilihan kami sudah benar. Tepat setahun. Hari ketika kami genap 1 tahun tinggal di Indonesia, Jason mengundang kami makan malam. Tante, Paman, selamat ulang tahun pertama kehidupan di Indonesia. Restorannya di tepi sungai. Matahari terbenam di luar jendela, dan lampu-lampu mulai menyala di sepanjang sungai. Jason, ini berkat kamu. Kalau kamu tidak mengundang kami tidak akan sampai di sini, kataku. Bukan, Tante. Ini karena Tante dan Paman berani mengambil langkah. Sambil makan, kami mengenang setahun terakhir. Kecanggungan saat tiba, klinik yang selesai setengah hari, jalanan yang aman di malam hari, pertemuan dengan orang-orang baru, dan kelahiran kembali. Ellen, kita banyak berubah ya, kata David sambil menggenggam tanganku. Ya, setahun lalu masa pensiun terasa tak jelas. Sekarang, setiap hari sibuk. Aku sekarang bekerja 3 kali seminggu di Balai Kota, mengajar bahasa Inggris 2 kali seminggu di PKL, dan ikut kelompok olahraga malam. David mengelola klub diskusi, bahasa Inggris mingguan dan bermain basket setiap akhir pekan. Yang paling penting, kami tidak lagi takut.
Berjalan di malam hari, menggunakan transportasi umum, bertemu orang, semuanya menjadi alami. Menjelang akhir makan, Jessica masuk ke restoran bersama Emily. "Nenek, kakek." Emily berlari dan memeluk kami. Emily, yang berusia 26 bulan, sudah berbicara campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. "Nenek, tadi aku main sama teman di PAUD." "Oh ya? Main apa?" "Prosotan, juga naik ayunan." Melihat wajah Emily yang ceria, dadaku terasa penuh. Anak ini tumbuh tanpa mengenal ketakutan, tanpa tahu suara tembakan, tanpa kecemasan. Tumbuh secara wajar. "Bu, aku ada kabar penting," kata Jessica hati-hati. "Apa nak?" "Aku dapat pekerjaan di Indonesia, di perusahaan multinasional, sebagai manajer pemasaran, mulai bulan depan." Aku memeluk putriku erat-erat. "Bagus sekali, kau hebat." "Berkat ibu. Karena ibu yang pertama berani ke Indonesia, aku jadi bisa ikut." Malam itu, kami berjalan-jalan di taman pinggir sungai. Bulan Oktober di Jakarta terasa sejuk, tetapi menyegarkan. Sudah lewat pukul 9 malam, tetapi taman masih ramai. Keluarga bersepeda, orang jogging, pasangan duduk di bangku mengobrol, dan lansia berjalan-jalan seperti kami. "Nenek, lihat kembang api di sana." Emily menunjuk ke langit. Kembang api meledak di atas sungai. "Wow, indah." Orang-orang bersorak sambil melihat kembang api. Aku mengukir momen itu di hatiku. Suara kembang api, bukan tembakan. Perayaan, bukan teror. Inilah kehidupan yang kami cari. Emily bertanya dengan mata mengantuk. "Nenek, besok kesini lagi?" Aku menggendong cucuku dan menjawab, "Tentu saja. Kapan saja, besok, lusa, setiap hari, bahkan di malam hari." Semua tersenyum mendengar jawaban yang wajar itu. Dalam perjalanan pulang, David berkata, "Ellen, bagaimana kalau kita jual saja rumah di Seattle?" "Kenapa? Bukankah ini rumah kita? Kita tidak akan kembali lagi." Aku berpikir sejenak. Seattle adalah tempatku hidup 62 tahun, penuh kenangan. Tetapi itu bukan lagi rumah kami. Ya, mari kita jual, dan mari kita siapkan rumah kita di sini. Malam itu, aku mengirim email kepada teman-teman lamaku. Surat panjang yang merangkum 1 tahunku di Indonesia. Jalanan yang aman, layanan medis yang cepat, biaya yang masuk akal, kehidupan lansia yang bersemangat, koneksi sosial, dan yang paling penting, kemampuan untuk hidup secara wajar. Keesokan paginya balasan membanjiri kotak masukku. "Ellen, aku juga serius memikirkannya. Aku iri padamu. Bisakah kami juga datang, ceritakan lebih detail tentang kehidupan di Indonesia?" Aku membalas setiap orang dengan tulus. Aku sadar, pilihan yang kami buat telah menjadi harapan bagi orang lain. Beberapa hari kemudian, sebuah acara besar diadakan di Balai Kota. Peluncuran program dukungan penetapan lansia asing. Aku, sebagai koordinator program, naik ke panggung untuk memberikan pidato singkat. Saya Ellen Thompson, 62 tahun, yang meninggalkan Amerika dan datang ke Indonesia. Ruangan penuh sesak dengan lansia asing yang sudah menetap dan yang sedang bersiap untuk menetap. Banyak yang bertanya, mengapa saya meninggalkan Amerika? Jawabannya sederhana, saya ingin hidup dengan aman. Hadirin mengangguk. Di Indonesia, saya tidak mencari hal yang istimewa. Saya hanya mencari hal yang wajar, berjalan di malam hari, mendapatkan perawatan yang layak, terhubung dengan orang lain. Itu adalah kemewahan di Amerika, tetapi di Indonesia, itu adalah rutinitas. Tepuk tangan pecah. Memulai di negara baru pada usia 60-an itu menakutkan. Tetapi sekarang, saya yakin, usia hanyalah angka, awal yang baru selalu mungkin. Selesai berpidato dan turun dari panggung, banyak orang mendekatiku. Saya juga mendapatkan keberanian. "Saya ingin hidup seperti Ibu Ellen. Bisakah saya berkonsultasi sedikit?" Aku berbicara dengan setiap orang. Sungguh memuaskan. Pengalamanku bisa bermanfaat. Pertengahan Oktober, perkumpulan basket David mengadakan pertandingan persahabatan. Tim 60-an melawan tim 70-an. David adalah pemain kunci di tim 60-an. Aku menyemangati suamiku dari kursi penonton. "David, semangat." Pertandingan sengit dan tim 60-an menang. Wajah David berkeringat saat keluar lapangan, tampak sangat bahagia. "Ellen, lihat, aku yang mencetak gol penentu. Kau keren, sayang." Kami berjalan bergandengan tangan di tepi sungai. "Ellen, kamu tidak menyesal?" tanya David. "Menyesal apa? Meninggalkan Seattle?" Aku berpikir sejenak. 62 tahun di Seattle, kenangan, teman-teman, segala sesuatu yang sudah akrab. Tetapi aku menggeleng. Tidak sedikit pun. Di sini,
aku merasa hidup. Setiap hari bermakna, bebas, dan aman. Aku juga. Aku tidak menyangka bisa hidup seaktif ini di usia 64. Kami duduk di bangku, menatap sungai. Matahari terbenam, lampu kota satu persatu menyala, dan tawa orang-orang terdengar. Senja yang damai. Saat itu, ponselku berdering. Catherine, temanku dari Seattle. Ellen, aku sudah memutuskan. Aku juga akan ke Indonesia. Benarkah? Ya. Bulan depan aku berangkat. Kau bisa bantu aku? Tentu saja. Kapanpun. Tanggal 17 Oktober. Aku, seperti biasa, mengajar bahasa Inggris di PKL. Hari ini, tema latihannya adalah keluarga. My granddaughter is growing safely in Indonesia. Cucuku tumbuh dengan aman di Indonesia. Seorang nenek berkata dalam bahasa Inggris, "Very good." Aku memujinya. Kelas selesai, nenek itu mendekatiku. "Guru, cucuku ada di Amerika. Haruskah saya suruh dia datang ke Indonesia?" "Ide bagus. Di sini aman." Seperti Ibu Ellen. "Ya," kata nenek itu sambil menggenggam tanganku. "Ya, orang yang kita cintai harus berada di tempat yang aman." Malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Emily sudah bisa menggunakan sendok sendiri. Emily pintar, kataku. "Nenek, aku bisa makan sendiri." Melihat momen itu aku berpikir, inilah alasan kami datang ke Indonesia, agar anak ini bisa tumbuh tanpa ketakutan, agar kami bisa mewariskan kehidupan yang wajar padanya. Setelah makan, kami kembali berjalan-jalan ke taman di tepi sungai. Sudah menjadi rutinitas harian. Emily berlarian, dan kami duduk di bangku, melihatnya. "Nenek, besok kesini lagi?" tanya Emily. Aku menggendong cucuku dan menjawab, "Tentu saja. Besok, lusa, kapan saja kita bisa ke sini, bahkan di malam hari." Emily tertawa riang mendengar jawaban itu. Dalam senyumnya, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, hanya kegembiraan murni. Aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar, langit malam Jakarta cerah, jalanan aman, dan orang-orang bebas. Inilah yang kami cari. Bukan hal istimewa, hanya hidup yang wajar, aman, dan bebas. Hadiah paling berharga yang bisa kami wariskan kepada cucu kami. Itu adalah kemenangan kewajaran. Bagaimana kisah ini menurut Anda, hadirin sekalian? Keberanian Ellen dan David yang meninggalkan segalanya di usia 62 tahun untuk memulai awal yang baru, dan perjalanan sebuah keluarga yang ingin meninggalkan masa depan yang aman bagi cucunya. Saat ini juga, banyak orang dari seluruh dunia yang memilih Indonesia. Apa yang mereka cari bukanlah hal yang istimewa. Kebebasan untuk berjalan di malam hari, sistem kesehatan yang bisa diprediksi, lingkungan di mana mereka bisa hidup bernilai meskipun sudah tua, tepatnya kehidupan yang wajar. Dan kami bangga pada Indonesia yang mempertahankan kewajaran itu. Dukung kami dengan subscribe dan like agar kami bisa bertemu Anda dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Ini adalah spesial Indonesia yang menyajikan kisah nyata yang menyentuh dari luar negeri. Terima kasih.